Banyak sekali perawan yang menghilang dan dikatakan dibawa ke negeri Palo untuk dikawini. This is Yuri and welcome back to Yuri's Lore. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang kota-kota gaib yang berada di Indonesia. Tapi tidak hanya kota Saranjana dan juga Wentira sebagai kota gaib yang ada di Indonesia. Nyatanya masih ada kota-kota gaib lainnya yang dipercayai bahwa keberadaannya memanglah nyata. Seperti yang satu ini, yaitu adalah negeri Palo yang juga dikatakan sebagai kota gaib yang dipercayai oleh masyarakat sekitar. Seperti apa bentuk dan cerita dari negeri Palo tersebut? Mari kita bahas bersama. Let's seek for the answer. Negeri Palo. Negeri Palo adalah salah satu kota gaib yang berada di Indonesia yang dipercayai juga keberadaannya. Nah, negeri Palo ini terletak di antara Kalimantan Barat dan juga Malaysia, yang merupakan kawasan perhutanan. Konon katanya, warga sekitar mempercayai bahwa adanya kota gaib yang bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja, tetapi bukan manusia asli yang berada di sana. Palo sendiri adalah nama sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Jadi, jika diperkirakan, negeri Palo ini berada di sekitaran sini. Jadi di antara Kalimantan Barat dan juga Malaysia yang merupakan perbatasannya. Jika dilihat dengan kasat mata, negeri Palo ini adalah sebuah kawasan hutan belantara. Hutan ini dijadikan tempat konservasi oleh pemerintah dan juga dijadikan tempat wisata alam. Tentunya banyak juga para pecinta alam yang sering menghabiskan waktu di kawasan ini. Namun walau hutan ini terlihat sangat indah, masih ada kesan-kesan mistis di sekitarnya. Beberapa penduduk setempat dan juga para wisatawan mengaku pernah melihat sebuah penampakan kota modern yang terletak di dalam kawasan hutan belantara tersebut. Jadi dikatakan bahwa negeri Palo ini memiliki kota yang sangatlah modern, sama seperti yang pernah kita dengar dari kota Saranjana dan juga Wentira. Katakanlah bahwa sumber daya di kota ini sangatlah mumpuni. Mereka itu mampu membangun dan juga memajukan sebuah kota. Jadi tidak heran bahwa negeri Palo ini sangatlah lebih maju dan juga lebih modern daripada sekitarnya. Dan secara konstitusional, negeri Palo ini dikatakan mengusung pola kerajaan, dan kerajaan tersebut katanya dipimpin oleh seorang pangeran bernama Pangeran Sandi. Aku juga nggak tahu kenapa rata-rata kisah tentang kota-kota gaib ini lebih modern daripada kota kita. Apa mungkin mereka lebih giat? Ataukah mungkin mereka memiliki kemampuan untuk menerawang teknologi-teknologi di masa depan yang tentunya lebih canggih? Sama sekali aku sendiri belum tahu bagaimana jawabannya. Tapi kira-kira gimana ya kalau misalnya mereka membantu kota kita jadi lebih modern? Penghuni negeri Palo ini sebenarnya tak jauh dari manusia pada umumnya. Mereka memiliki fisik yang dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa dikatakan persis seperti manusia. Yang membedakan mereka adalah mereka tidak memiliki philtrum alias garis di antara hidung dan bibir ini, sama seperti yang kita dengar dari kota Saranjana dan juga Wentira. Namun perbedaan lainnya adalah dikatakan bahwa alis mereka itu menyatu. Tapi orang-orang mengatakan bahwa para penghuni negeri Palo ini sama sekali tidak menyeramkan. Bahkan mereka ini baik, senang untuk membantu. Mereka tidak suka untuk meneror manusia. Jadi ibaratnya mereka ini hanya hidup berdampingan dengan kita. Walaupun sebenarnya kita harus tahu, di sekitar kita ini memang ada makhluk halus yang hidup berdampingan bersama-sama. Konon, menurut cerita yang beredar, mereka pernah turut membantu dalam kerusuhan etnis yang pernah terjadi di Sambas. Saat itu, raja dari negeri Palo ini mengerahkan pasukannya untuk menghalau
kedatangan etnis tertentu yang memiliki niat untuk mengacau. Namun, walaupun mereka dikenal sangat senang membantu, tetap saja kita semua harus lebih waspada. Karena katanya, kita tidak boleh untuk menerima ajakan mereka untuk tinggal di negeri Paloh. Karena jika iya, katanya kita akan tinggal selamanya di sana dan tidak bisa kembali ke dunia nyata. Walau tentu saja, ajakan itu mungkin menggiurkan untuk beberapa pihak yang kebetulan membutuhkan kehidupan yang lebih baru dan juga lebih layak. Tetapi tentu saja, ajakan itu tidak bisa didapatkan sembarangan karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bertemu atau tidak sengaja bertemu dan juga bisa melihat negeri Paloh tersebut. Dikatakan bahwa penghuni negeri Paloh ini sering menampakkan diri di tengah-tengah masyarakat. Dan menurut kabar, konon katanya banyak sekali perawan yang menghilang dan dikatakan dibawa ke negeri Paloh untuk dikawini. Dan tak hanya itu aja, desas-desus tentang hilangnya anak-anak sekolah dasar atau anak-anak kecil lainnya sering dikaitkan dengan negeri Paloh. Jadi banyak cerita yang menyebutkan bahwa anak-anak kecil juga sering diculik untuk dibawa ke negeri Paloh. Caranya dengan mereka muncul di hadapan anak-anak kecil itu, lalu mereka diajak main hingga lupa waktu. Tetapi dikatakan juga bahwa ada beberapa anak kecil yang bisa melarikan diri setelah dibawa ke negeri Paloh. Jadi entah mereka berhasil melarikan diri atau mereka dikembalikan, yang pasti ada juga yang selamat dan mengaku bahwa mereka telah melihat negeri Paloh tersebut. Cerita mistis yang menguatkan keberadaan negeri Paloh ini adalah tentang sebuah pesawat TNI Angkatan Udara yang pernah menghilang pada sekitar tahun 70-an. Pesawat ini tiba-tiba menghilang tanpa jejak ketika melewati wilayah dari negeri Paloh. Menurut penerawangan dari orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual, dikatakan bahwa para awak dan juga penumpang pesawat tersebut sebenarnya tidaklah meninggal dunia. Namun mereka diselamatkan oleh para penghuni negeri Paloh dan kemudian mereka menetap di sana. Semenjak kejadian lenyapnya pesawat TNI Angkatan Udara tersebut, makhluk dari negeri Paloh lebih sering menampakkan dirinya. Dan tentu saja, hal tersebut membuat para penduduk setempat menjadi gempar. Namun, penampakan tersebut bukanlah sebuah penampakan yang mengerikan, melainkan adalah penampakan dari kota modern yang sering terlihat di antara hutan belantara tersebut. Jadi, kota yang seharusnya tak kasat mata ini kadang bisa terlihat dan orang-orang menyaksikannya sendiri dengan mata mereka. Namun, bukan artinya mereka bisa memasukinya secara langsung. Dan biasanya pada waktu-waktu tertentu, mereka juga sering tiba-tiba mendengar hiruk-pikuk seperti keadaan yang terjadi di kota besar. Jika kita jabarkan, sebenarnya negeri Paloh ini hampir sama persis dengan kota Saranjana dan juga Wentira yang pernah kita bahas sebelumnya. Jika kalian belum tahu, kalian bisa klik di sini. Kalian bisa nonton sekalian. Mungkin perbedaan mereka hanyalah dari beberapa kondisi fisik dan juga kondisi dari sistem pemerintahan yang berada di kota-kota tersebut. Namun, garis besarnya, rata-rata kota goib tersebut digambarkan sebagai sebuah kota yang modern yang bahkan melebihi kondisi kita sekarang. Tapi memang sesuatu yang memiliki unsur mistis memang sulit untuk dibuktikan. Sehingga tentunya pasti juga ada dari kalian yang tidak percaya dan ada juga yang mempercayainya. Entah seperti apa kebenarannya, yang pasti kita harus mengingat bahwa di dunia ini kita hidup memang berdampingan dengan makhluk-makhluk halus. Jadi jikalau kota goib itu memang ada, mungkin mereka memang membutuhkan sebuah tempat untuk bermukim bersama, bukan? Atau mungkin mereka layaknya kita yang juga membutuhkan bersosialisasi dan juga berkumpul bersama. Yang pasti sebaiknya kita tidak mengusik mereka dan tentunya mereka tidak akan mengusik kita. So, segitu aja yang bisa Yuri jelasin tentang negeri Paloh. Jika kalian memiliki informasi lebih lanjut tentang negeri Paloh ini, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi
dan juga menambahkan informasi. Dan jangan lupa juga buat like, juga share video ini. Yang paling penting adalah untuk subscribe channel Yuri's Lore agar kalian tidak kehilangan info update dari aku. Oh iya, satu lagi, Yuri juga ingin berterima kasih dan juga meminta maaf pada kalian jikalau masih ada banyak kekurangan dari pembawaan dan juga materi-materi yang Yuri sajikan di channel Yuri's Lore ini. Tetapi kritik dan saran sangatlah membantu untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. So, terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang ada dengan Yuri dari titik ini sampai nanti. Semoga kita bisa bersama-sama sampai nanti ke depannya. Sekarang Yuri pamit dan see you next time at Yuri's Lore.